Sabtu 10 Mei 1969. Leila dan Arif datang. Saya ke Oyong dan Tides bersama Arif. Tidur dan membaca sepanjang siang. Sorenya menunggu Tides untuk ke gunung. Rupa-rupanya ia tidak datang. Malam hari saya ke Syahrir dan Dahana yang sudah seminggu sakit. Saya senang berbicara dengan Syahrir. Kami telah kenal satu dengan yang lain. Bagi saya, dia juga seperti diri saya yang gelisah melihat situasi tanah air. Kadang-kadang lelah dan gelisah, tetapi sadar benar bahwa ia harus terus jalan melalui liku-liku yang sulit tanpa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Saya juga ngobrol dengan Maman yang sedang mencari identifikasi dirinya, tetapi tidak melalui cara hoki, istilah Syahrir. Saya tahu betapa dalam keterlibatan Mutia pada Maman. Ia takut ditinggalkan oleh Maman, dan Maman yang juga kadang-kadang takut melihat dunia-dunia yang berbeda yang diwakili oleh mereka. Dan seperti juga wanita-wanita yang lain, Mutialah yang curiga untuk pertama kali dengan Nisha. Dalam saat-saat ini terlihat aspek lain dari Maman, wajah seorang manusia yang personal. Minggu 11 Mei 1969. Rasanya lucu ceramah di hadapan kurang lebih 10-15 pendeta GKI di Cawang. Saya datang bersama Benny, Mamoto, dan Tanto. Saya berbicara jujur sekali. Saya katakan bahwa saya terharu sekali melihat sikap agung dari doktrin Kristen yang menyatakan bahwa tugas orang Kristen adalah menjadi saksi kebenaran, bahwa hidup adalah pergumulan yang terus-menerus dengan dosa. Menjadi saksi kebenaran bagi saya adalah bangkit untuk menyatakan dengan jujur pada kebenaran-kebenaran yang ditindas. Dan setiap kali kita harus bergumul untuk mengalahkan dosa-dosa kita, keraguan-raguan kita, dan nafsu-nafsu kita. Tetapi di pihak lain, gereja adalah sebuah organisasi biasa. Sebagai organisasi, ia tak berbeda dengan organisasi pengumpul perangko dan catur. Perlu uang, koneksi, pengaruh pada kekuasaan, dan lain-lain. Dan untuk mencapai hal ini, ia harus mengadakan kompromi-kompromi. Dan kadang-kadang, karena faktor-faktor tadi, ia harus bungkam pada kebenaran yang diinjak-injak. Saya gugat sikap gereja pada tahanan politik sambil membandingkan The Drive of Silence Paus Pius 12. Pada kebutuhan-kebutuhan praktis, saya berikan contoh-contoh perbedaan kaya dan miskin dalam gereja, di keuangan. Akhirnya gereja diam dan hanya jadi kegiatan ritual. Orang-orang yang muda dan gelisah akhirnya meninggalkan gereja. Saya yakin bahwa sebagian dari orang-orang yang gelisah dan yang paling idealis akhirnya membelakangi gereja. Benny Mamoto cerita tentang pengalaman pribadinya, korupsi di gereja, dan tokoh-tokoh yang paling tercela menjadi anggota-anggota gereja karena sumbangan uang. Ia masih percaya akan dogma-dogma Kristen, tapi bagi saya gereja tidak punya fungsi apa-apa. Diskusi-diskusi berjalan cukup lama, 1,5 jam, dan enak. Mereka tidak membantah apa yang saya katakan, tapi menjelaskan faset-faset sulit yang mereka hadapi. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Tanya Pendeta Lukito. Saya usulkan pemecahan yang non-organisatoris. Akuilah bahwa sebagai manusia, pendeta-pendeta punya perbedaan-perbedaan, dan mereka berjalan dengan pandangan-pandangan ini.
Ini akan menunjukkan bahwa ada unsur radikal dalam gereja yang tetap dapat berkomunikasi dengan orang-orang muda yang gelisah. Bersatu hanya untuk bersatu adalah hipokrit. Kami makan siang bersama dan saya dapat uang 400 rupiah. Uangnya saya bagi 3. Aneh rasanya, setelah mengecam malah dapat uang. Kegiatan setelah itu adalah kegiatan Korps Pionir dari Prabowo. Saya masih sempat ngobrol dengan Harsha dan Benny soal pemogokan dosen jurusan Perancis Bangsa Indonesia di Alliance Francaise. Mual mendengar perbedaan mereka. Saya pulang dengan amat lelah, tapi saya membuat berita tentang pemogokan Rus Putra di Pusat Kebudayaan Perancis untuk Kompas. Jam 17.00 saya ke Maria. Ia belum pulang dan saya tunggu selama kurang lebih 30 menit. Saya katakan kepadanya bahwa saya punya janji untuk datang malam sebelum ujian. Tapi karena malam saya ada rapat, saya datang sore. Ia agak surprised dan excited dengan berita saya. Kita ngobrol kurang lebih 1 jam. Sangat enak, human dan personal. Ia amat baik dan minta agar saya memperhatikan kondisi saya untuk esok. Jangan ikut rapat dan lain-lain. She was still warm and gave much attention for me. Di Leknas saya bertemu dengan kenalan-kenalan lama. Di samping Prabowo, Heng, Marstilam, Syahrir, Rahman Toleng, Grace, Nice, juga berkenalan dengan Honggi dan Kusnaba. Saya juga mendengar dari Ari Tonang bahwa saya termasuk 8 besar yang akan diminta pendapatnya dalam soal-soal NUS. Yang lain, Heri Chan, Sabam Sirait, Maruli Silitonga, Emil Salim, Aldi Anwar, Syarifuddin Harahap, Sulas Tomo. Agak surprise karena saya tak menyangka bahwa saya juga something dalam hidup kemahasiswaan Indonesia. Rapat lembaga pembangunan dipimpin oleh Heng dan Hendra Yogi. Bertele-tele, saya bicara dengan nada minyur. Saya berpendapat bahwa secara ekonomis, grup-grup ini tidak akan banyak berbuat. Mahasiswa peserta BIMAS di Bogor akhirnya ditarik dan mereka frustrasi melihat permainan pupuk dan kekuasaan di daerah pedesaan. Jumlah desa-desa di Indonesia beribu-ribu dan jumlah mahasiswa yang bisa dikerahkan paling-paling hanya beberapa ribu. Dalam areal-areal kecil mereka bisa merubah, tapi tak bisa merubah struktur dasar. Saya ceritakan pengalaman Suwarto di Cengkareng tentang sungai yang dibendung oleh tentara yang melalui asrama di sana dan hanya dibuka kalau disogok. Saya hanya ingin agar faktor power struktur juga disadari dalam liku-liku di sini. Yang lain menyokong. Fuad Hasan bicara soal institusi dan Yusuf soal ekonominya. Saya pulang jam 23.30, amat mengantuk, lelah dan sedikit gelisah. Di tempat tidur saya masih bolak-balik. Mungkin malam ini adalah malam terakhir saya sebagai mahasiswa. Rasanya sayang dan sedih. Senin 12 Mei 1969. Jam 6.00 saya sudah bangun walaupun saya mau bangun jam 7.00. Mungkin agak gelisah. Saya masih mengetik surat kiriman protes pada harian SH soal Mira yang katanya perlu ditindak seperti GMNI ASU dan soal pemogokan dosen-dosen Indonesia di Alliance. Saya antarkan pagi-pagi lalu dari SH ke Rawamangun. Jam 9.15 saya sampai. Masih ngobrol-ngobrol dengan Indrami
sampai jam 9.30. Ia agak gelisah. Lalu saya minum bersama para sudi, ngobrol-ngobrol di Senggol. Jam 10.30 saya muncul di depan ruang dekan. Ujian sama sekali tidak sulit. Soal kecerobohan ketika dipreteli oleh Marwati dan Slamet. Nugroho bertanya tentang pendapat saya. Apakah saya berpendapat bahwa gerakan PKI termasuk pergerakan bangsa? Jawaban saya, ya, walaupun pengaruh internasionalnya kuat. Racing bicara soal pembunuhan nasional, soal kiri kanan dalam mitos wayang, dan Roger Velan. Saya juga menyatakan pandangan-pandangan saya. Marwati bertanya soal lagu Darah Rakyat, Slamet soal moto, pengutipan-pengutipan Idrus dalam skripsi, soal-soal kabinet Syahrir Amir, dan pecahnya PSI. Jawaban-jawaban saya rupa-rupanya memuaskan mereka. Akhirnya lulus dengan predikat menyenangkan. Acara selanjutnya adalah acara mahasiswa. Saya mengganti baju dan membuka sepatu. Marinus dan Benny sudah mondar-mandir. Akhirnya saya diarak beramai-ramai ke ruang senat. Disuruh menyembah senat dan akhirnya digotong ramai-ramai ke empang. Mereka telah pandai dan saya diangkat berlima. Tidak bisa bergerak karena leher saya juga ditarik. Sebenarnya saya ingin membawa sepatu orang masuk tapi tak berhasil. Saya terbanting ke lumpur dasar yang lunak miring. Setelah saya naik, saya mau mengejar mereka. Ketika saya menakut-nakuti Wati untuk memeluknya, Hendro mendorong saya sekali lagi. Akhirnya mereka saya kejar dan memeluk Benny Mamoto. Maria yang ketakutan berpegang erat-erat di pohon, katanya, karena telah disaiwor bahwa ia juga akan ikut dilempar. Sudah itu masih diinterview oleh TV ABC. Lalu saya mengurus pakaian-pakaian saya. Maria baik hati untuk menolong saya sampai ke kamar mandi. Acara diakhiri dengan pesta kecil, kurang lebih 30 orang, di Senggol. Cukup murah, cuma Rp1.100. Rasanya tidak enak sekali menjadi sarjana. Kehidupan dunia mahasiswa terasa begitu dekat dan mesra. Saya telah mengalami buku, pesta, dan cinta. Dan akhirnya, semuanya berakhir. Ini mempunyai akibat emosional pada saya. Dalam telinga saya seolah-olah terdengar lagu It's All Over. Ya, rasanya semuanya telah berakhir. Semuanya yang saya cintai dari kehidupan kampus. Saya sadar, walaupun sedih, bahwa sebagian dari masa yang indah telah lampau. Yes, it's all over. Telah 1 tahun saya hidup dengan skripsi saya. Kegelisahan karena skripsi belum selesai, muak karena sudah bosan dan kadang-kadang putus asa. Dan saya kira saya telah jatuh cinta dengan kegelisahan ini. Dan tiba-tiba semuanya berakhir. Dan terasa kosong sekali. Kehilangan dengan apa yang telah menjadi sebagian dari hidup saya. Rasanya seperti orang yang telah hidup bertahun-tahun dalam sel dan tiba-tiba harus berpisah. Di depan saya terletak beberapa pilihan. A. Kerja di fakultas sambil jadi wartawan bebas. B. Pergi ke luar negeri, Australia, Amerika Serikat. C. Kerja di fakultas dan mulai membuat karir lain. Susah sekali berpikir. Hari itu saya agak lama termenung-menung. Di rumah Maria, saya antarkan dia pulang. Di rumah Buce, saya makan sore di Bambang Gunawan. Saya lelah sekali, and it's all over. Hari pertama dari Su Hoki, yang bukan mahasiswa, mulai sudah. Dan hari-hari selanjutnya akan sama seperti biasa. Tetapi
tidak untuk saya. Rabu 14 Mei 1969. Pagi-pagi saya ke sekolah. Ucapan-ucapan selamat berdatangan. Saya juga mengucapkan pada siswadi yang lulus hari itu. Lalu ke pusat kebudayaan Ceko untuk pinjam film Dita Saksova. Jam 12.30, hujan lebat sekali sampai sore. Beberapa jam saya lewatkan di FSUI, ngobrol dengan Rina, lalu Mayang. Dengan Mayang soal biasa, soal Gani dan Rusdi. Saya jelaskan lagi sikap saya padanya. Mayang tetap baik sama saya. Kita makan siang bersama. 1,5 jam terakhir dilewatkan berdebat dengan Gani. Gani terbuka sore itu dan saya menunjukkan kelemahan-kelemahannya. Saya katakan bahwa sebagai laki-laki, ia kurang punya integritas. Waktu malam inaugurasi ia tak mau datang. Ucapan saya tak mau datang sebelum dengan istri saya adalah kekanak-kanakan. Kau tak usah datang untuk Ani, tetapi kau harus datang untuk Prama-Prami. Juga saya gugat malam balas jasa ketika ia pulang karena Ani datang dengan soleh. Gue gerah melihat perempuan yang gue sukai dibawa orang lain. Saya bandingkan sikap saya dengan Humphrey. Saya juga mengecam mulut kotor dia. Perempuan sundel, anjing Ani, menghampiri bini gue, soal becek dan lain-lain. Ini semua sampai pada wanita-wanita. Hendro Dahana mengikuti logika dia dan menunjukkan betapa ngawurnya dia. Ia mengakui banyak kelemahan-kelemahannya, tetapi toh masih tetap sombong. Ia bicara tentang Ani yang masih 50% cinta dan mengejar-ngejar dia. Secara halus saya bilang, it's a dream. Ia cerita tentang Ani yang terseduh-seduh memeluk dia. Saya tak sampai hati untuk membalik pertanyaannya. Atau sebaliknya. Gani masih tetap Gani yang lama, penuh ilusi dan lari dari kenyataan. Acara saya terakhir adalah menjemput Rina dan bersama Permana menengok Rahma yang mengalami explosion. Hari Rabu ia sakit dan hari Minggu ia kejang dan pingsan berjam-jam. Ternyata ia mengalami gangguan mental dan dirawat di bagian kesejahteraan jiwa Rumah Sakit St. Carolus. Ayah ibunya bercerai, dan ayahnya cemburu melihat Rahma yang tetap cinta ibunya. Ia selalu ditekan, dibatasi aktivitas sekolahnya. Saya masih ingat bagaimana ayahnya datang untuk checking tentang aktivitasnya. Pacarnya dilarang sehingga ia backstreet dengan Bill. Ia adalah anak yang tertekan. Itulah sebabnya saya punya simpati besar padanya tahun yang lalu. Dan saya ingat bagaimana grup Rusdi CS marah-marah karena katanya mereka berciuman dekat unit 2 dan 3. Saya jadi gemas melihat teman-teman saya yang cuma berpikir soal kehormatan sastra, disiplin, dan lain-lain. Mereka lupa bahwa di balik itu semua terdapat hati manusia yang penuh dengan kegelisahan, kemesraan, dan kelemahan. Untuk FSUI, saya adalah kakaknya, dan saya meremas pelan-pelan tangannya, tanda simpati saya pada Rahma. Ia gembira, tetapi di balik itu semua, saya merasa penderitaan manusia, seorang yang besar. Rina rupa-rupanya teringat dengan situasi ibunya dan dirinya sendiri. Kamis 15 Mei 1969. Hari Kamis ini adalah hari libur. Acara hari Kamis hanyalah acara ke Sumitro Joyo Hadikusumo bersama Syahrir. Kami ngobrol-ngobrol mulai dari soal-soal umum sampai pada soal-soal universitas.
Cum menekankan bahwa dalam suasana yang kacau tidak menentu, tugas kita adalah mencari backhead untuk penyerangan-penyerangan lebih lanjut. Kalau ada kemungkinan 70-30, kita harus berani ambil risiko. Ia juga menekankan bahwa yang perlu adalah tindakan-tindakan konkret. Biarpun kecil asal sasarannya strategis, akan punya pengaruh yang bergelombang. Saya mendatangkan 30 gram rubber, lalu saya ke daerah dan bertanya, "Apa kalian telah siap bekerja?" Bukan daerah menuntut pusat, tetapi sebaliknya. Ia mengatakan bahwa kalau dia mau mudah, maka soal-soal perdagangan dapat diserahkan begitu saja pada perusahaan asing. Tahu beres dan semua devisa akan lancar mengalir. Tapi saya mau melihat jauh untuk memberikan usaha nasional tumbuh, bukan nasional dengan supply uang dari Hong Kong, Singapura, dengan sindikat-sindikat yang sebenarnya adalah kongsi. Ia ingin agar ada persatuan dari usahawan-usahawan Indonesia. Modalnya jangan terlalu terpecah-pecah. Syahrir kagum pada Sumitro. Ia merasakan bedanya action man Sumitro dengan generalis Koko. Kami pulang jam 23.15, mulai jam 21.45. Saya lelah sekali, demikian pula Syahrir. Tetapi Syahrir sangat terkesan. Jumat 16 Mei 1969. Siang itu saya ikut rapat ketua-ketua jurusan dengan staf Biro Pendidikan. Saya ngeri melihat betapa kering dan nyinyirnya banyak ketua jurusan. Sebagai sarjana dan manusia, mereka telah beku karena kurang komunikasi. Makan siang diadakan di warung bakmi bersama Hendro, Dahana, Yanti, Rina, Purnama, Maria. Maria mentraktir saya lulus sebagai sarjana. Tadinya mau difilmkan, tapi tak jadi. Hendro mengganggu dia sebagai pacar saya di muka teman-temannya, dan kelihatannya dia malu, mukanya merah. Malamnya saya ke Tides, ulang tahun Yura. Obrol-obrol dengan teman-teman lama dan jam 23.00 sampai di rumah. Wiana masih ngobrol, hatinya gelisah. Ia gelisah karena melihat makin melebarnya perbedaan antara grup Senat, Dahana, saya Hendro, dengan grup kapal selam, Gani, Yudi. Saya agak kecewa dengan Gani. Kalau keterangan Wiana benar, bahwa grup Gani, Yudi, mulai membuat lelucon-lelucon tentang totaliter. Istilah saya pada Gani dalam bentuk ejekan-ejekan pada saya. Saya katakan pada Wiana bahwa saya tak mau peduli lagi soal itu. Saya hanya katakan bahwa saya akan selalu berdoa agar saya tak kehilangan kesabaran saya. Saya tahu benar bahwa saya akan dapat menghancurkan mereka dengan mudah sekali, walaupun kejam. Tapi saya selalu mau memaafkan mereka karena mengingat rasa persahabatan yang lama. Wiana bertanya apakah saya memblacklist mereka, termasuk dia sendiri. Saya bilang ya, kalau yang dimaksudkan bahwa nama Wiana amat rusak karena ucapan-ucapan kotornya. Dan tidak, jika yang dimaksud saya memusuhinya. Wiana agak tertekan. Ia berpikir-pikir untuk meletakkan jabatan. Saya kecam pula sikapnya yang tak bertanggung jawab sebagai pejabat ketua Senat. Saya kira ia merasa serba salah dan frustrated karena kegagalannya sebagai pimpinan mahasiswa. Sabtu 17 Mei 1969. Dari pagi sampai siang saya bersama Maria menghabiskan waktu membuat film dengan TV ABC. Topik utamanya adalah wawancara dengan Maria. Bagaimana ia melihat kedudukan wanita di Indonesia dan soal-soal perkawinan.
banyak soal-soal yang bersifat pribadi. Do you think that your father will oppose you when you want to marry Sue because he is involved in Mary political life? Jawabannya, tidak. If I love him. Maria kelihatannya excited jadi bintang film TV. Ia menyesal karena ia tidak diberitahu sebelumnya sehingga tak sempat make up dan lain-lainnya. Dan kadang-kadang, ia panik sendiri dalam menjawab pertanyaan John Jenggot. Malamnya saya tengok Nining yang sakit kuning, bergurau kecil-kecilan dan jam 20.30 saya pulang. Minggu 18 Mei 1969. Rupa-rupanya pertemuan Mapala hari ini ditujukan pula untuk melepas saya. Suasananya enak dan rileks. Maria datang berbaju matros bersama Mei Mei. Saya ngobrol ringan dan mengantarkan dia pulang bersama mobil yang membawa saya ke Bandung. Rupa-rupanya ada boikot. Atau saya merasa demikian. Gani dan Yudi datang pukul 14.30, harusnya jam 10.00. Yayu katanya sakit, yang datang dari Mapala hanyalah Rina, Mayang, Herman, Maman, Li Englau, Tabrani, Satrio dan saya. Terus terang saya agak kecewa. Dari rumah Rina saya bersama Charlie, Niki dan Prabowo pergi ke Bandung dan singgah sebentar di rumah Maria. Kira-kira jam 20.00 sampai di Bandung. Saya punya kesan bahwa Bowo tetap seorang remaja yang kehilangan romantiknya dan sifatnya agak self-interest, kurang menghargai perasaan-perasaan Niki. Saya agak dongkol juga melihatnya. Saya tidur di rumah Zen. Ia agak kesal dengan Tung yang katanya cerewet. Kita ngobrol sampai jam 1 malam, mulai dari Korps Pionir Prabowo sampai soal-soal pribadi. Saya dengar tentang Budi dan Fred dari Zen. Fred agak sulit setelah istrinya keguguran. Senin 19 Mei 1969. Setelah setahun lebih tak bertemu dengan Dr. Mulyono, rasanya enak untuk ngobrol-ngobrol. Ia tak terlalu optimis tentang rencana Bowo. Ia melihat bahwa urgensi yang harus dihadapi ialah soal-soal perbaikan pendidikan. Universitas adalah satu-satunya modal kita, katanya. Dan mati hidup kita harus bekerja dari sana. Di Universitas Katolik Parahyangan telah ada perubahan-perubahan kurikulum agar antara studi dan masyarakat ada perkaitan yang nyata. Ia bicara tentang Brower. Honornya dari Kompas diberikan dalam bentuk modal untuk kem-kem tahanan. Oleh Darsono, ia dilarang mengunjungi lagi kem tahanan karena tulisan-tulisannya. Ia juga bicara dengan Witono. Hari-hari pertama Witono jadi panglima, ia temui uskup. Kalian jangan punya ilusi yang bukan-bukan tentang saya, katanya untuk memperingati golongan Katolik. Diharapkan bahwa ia akan lebih human. Karena waktu di Kalbar, ia juga human terhadap orang-orang komunis. Waktu ia dikecam, ia jawab, saya panglima, saya juga Katolik. Ajaran agama saya melarang saya berbuat kejam. Musuh saya juga manusia, sesama. Golongan-golongan tertentu juga anti Witono. Presiden Soeharto bertanya apakah ia bisa jadi ketua majelis ulama. Ia jawab bahwa masjid terbesar di Cirebon, ia yang bangun. Rin kelihatannya puas dengan Witono. Yang menarik lagi adalah evaluasi Witono terhadap PGRS. Mereka adalah prajurit-prajurit yang fanatik dan bertempur dengan otak. Pimpinan-pimpinan mereka dari Universitas Nanyang. Hari-hari pertama memenangkan orang Dayak. Mereka berontak, sehingga teritorial tidak mereka kuasai, tetapi orang-orang Dayak juga sportif.
Setelah PGRS menyerah, mereka tak dibunuh. Diskusi di ITB membuat Bowo agak kacau. Pertanyaan-pertanyaannya tajam dan mereka adalah orang-orang lapangan yang realistis. Saya juga bicara soal NUS dengan Wimar dan Kusnaka. Saya tak setuju dengan gagasan untuk memboikot NUS. Bagi saya, prinsip mimbar komunikasi harus digunakan di sini. Setiap kesempatan termasuk NUS harus digunakan untuk propaganda. Kelihatannya mereka setuju. Pukul 17.40, saya sampai di rumah Dahana. Dan dari sana saya mandi untuk kemudian nonton film Dita Saksova. Lalu diskusi tentang film tadi. Saya sebagai pemimpin diskusi menyoroti dua. Pertama adalah soal perang. Saya katakan bahwa perang sudah selesai untuk para negarawan dan jenderal-jenderal pada tahun 1945. Tapi untuk manusia-manusia biasa, perang tidak pernah selesai. Mereka harus bertempur untuk menempatkan dirinya kembali dalam perang yang lebih dahsyat. Dita adalah orang yang gagal dalam usahanya untuk mencari love, walaupun ia lalu berkata, "Life is not what we want, but what we have." Dia gagal dalam mencari we, dan hanya punya in love we is more important than I. Saya juga singgung soal love yang lalu jadi passionate love. Diskusi berjalan baik terutama karena Benny Mamoto menghidupkannya dengan argumentasi-argumentasi ilmiah. Pulangnya makan bakmi. Selasa 20 Mei 1969. Hari Selasa ini amat sibuk. Parsudi memanggil saya dan mensinyalir bahwa pertentangan antara grup kapal selam dengan saya telah bertambah parah. Ia tidak mau melihat siapa yang salah dan benar, tetapi ia menyatakan bahwa konflik antar saya dengan Gani akan fatal akibatnya buat alma mater. Menurut analisa mereka, saya menggunakan mereka untuk kepentingan saya dan curang. Tetapi mereka takut konflik karena takut dipukul dari atas Biro Pendidikan. Parsudi bicara sampai pagi dengan Gani dan melihat sebenarnya Gani diperalat oleh Yudi. Emosinya, keras kepalanya, dan egoismenya. Saya jawab semua pertanyaan-pertanyaan Parsudi. Saya jelaskan bahwa saya tak mau konflik, tetapi saya juga tidak mau tiap kali dihina dan diejek, dan suatu hari hal ini akan meledak. Dua-duanya akan kalah walaupun saya yakin saya lebih kuat. Saya tawarkan untuk keluar dari FSUI jika memang hal ini akan membawa manfaat-manfaat yang nyata. Sorenya saya juga bicarakan soal ini dengan Ani yang baru pulang dari Surabaya. Ia mencium saya, kedua setelah Siska, untuk memberi selamat lulus. Ani dalam proses yang kacau sekali karena soal-soal keuangan keluarga dan ia naksir dan ditaksir Gani. Saya agak terkejut mendengarnya. Saya perlu laki-laki yang lebih tua dan mature. Kadang-kadang yang tanya, "What is love?" Saya jawab dari ucapan Ani. Unsur-unsur antara lain adalah persahabatan yang murni dan baik, kekaguman, dan sedikit kultus, dan akhirnya perasaan amat terlindung. Praktis saya ngobrol 5 jam dengan Ani, berganti-ganti dari grup yang satu dengan yang lain. Kita dua-duanya terlibat dalam persoalan-persoalan emosi yang parah. Sifat Ani sama dengan Maria. Dengan bicara pada Ani, saya lebih mengerti liku-liku emosi Maria. Demikian pula Ani pada saya karena kita punya sifat-sifat yang sama. Saya tak bisa kawin dengan orang yang seperti kamu karena saya perlu exclusive attention. Sedangkan bidangmu begitu luas. Saya kira demikian pula Maria.
Tak semua wanita bisa jadi istri dokter, seperti juga semua wanita dapat mengikuti kamu. Ani juga bicara rasa cemburu Maria pada Rina dan rasa salah dari Maria terhadap Rina. Akhirnya dia putuskan untuk tidak dengan Richard dan saya. Soalnya kini tambah jelas, dan saya merasa bahwa kita menuju proses yang akan berakhir. 2 minggu lagi saya akan naik gunung dengan Rina. Maria akan merasa lebih terasing lagi, dan rasa it's all over akan lebih besar lagi. Sayang sekali bahwa kami tak bisa terus, karena soal-soal perbedaan gaya hidup. Semua unsur-unsur bertemu, tapi ia tak dapat mengikuti saya. Saya juga bicara dengan Rina siang itu. Ia amat terkejut karena pada malam setelah nonton Dita Saksova, Henry menyatakan cintanya pada Rina. Apa yang harus saya lakukan? Sampai saat ini saya tak merasa ada apa-apa terhadap dia. Dia kelihatannya aneh, terkejut tapi gembira. Saya kira Rina takut untuk memulai permainan cinta karena pengalaman-pengalamannya yang pahit dengan hubungan ayah ibunya. It must be a genius, those who can make Rina's love burn again. Rasa itu telah bertumpuk dan terbenam jauh di bawah pengalaman-pengalaman anak-anaknya yang getir, kegagalan perkawinan ayah ibunya, dan lingkungan tante-tantenya yang tak menikah. Tante-tantenya aneh sekali. Di satu pihak mereka amat cinta dan sayang pada Rina, Endang, Heru, dan adik-adiknya yang terkecil. Tetapi secara tak sadar mereka mau terus-menerus memilikinya. Endang terus dimaki-maki kalau boyfriendnya datang, sehingga Endang tak mau lagi menerima boyfriendnya. Kita ngomong 1 jam, dan saya minta agar Rina juga realistis, bahwa satu hari ia harus meninggalkan lingkungan tante-tantenya yang tidak menikah itu. Pacaran adalah pengalaman yang menyenangkan, walaupun resiko emosionalnya besar. Rabu 21 Mei 1969. Pagi-pagi saya ke SH dan mengusulkan pada Tides proyek ulang tahun Jakarta yang akan saya garap bersama Purnama dan Ani. Untuk Ani, hal ini adalah hal yang nyata yang dapat saya berikan dalam membantu kesulitannya. Dalam pikiran saya, mereka akan mendapat masing-masing Rp7.500 dan saya akan mendapat Rp10.000. Tides menerima baik usul ini. Kamis 22 Mei 1969. Siang hari bersama Purnama membicarakan rencana-rencana nomor Jakarta. Di rumah Ani, kelihatannya prospeknya baik. Sore-sore ada rapat pecinta alam, tapi sebelum selesai saya sudah harus pergi lagi ke rapat panitia 7 dari Pionir Korpsnya Prabowo. Saya mendapat kesan betapa tidak jelasnya konsepsi-konsepsi rencana ini. Tetapi rupa-rupanya saya tidak dapat mencegah diri saya dilihatkan terus karena situasi yang tak dapat saya tolak. Prabowo mau mengambil orang untuk pimpinan-pimpinan penting, seperti ia mau membentuk organisasi catur. Kita masih ngobrol-ngobrol dan makan malam jam 24.00 bersama Mahir. Jumat 23 Mei 1969. Rapat tentang pengajaran bahasa Inggris adalah rapat yang bertele-tele dan tidak realistis. Harsha ngawur dan tidak realistis sama sekali. Saya ingat Dorojatun tentang Harsha yang tidak melihat realitas-realitas yang nyata, tapi rencana-rencana dan kerjanya harus diakui sangat tekun. Sore-sore saya menengok Rahma. Ia telah lebih baik. Setelah ia kembali, mungkin ia tak akan pulang lagi ke rumahnya. Ternyata ia meledak karena sikap kejam dari ayahnya.
Sang babe tidak boleh menengok dia dan sang ibu baik sekali. Kami bicara dengan sangat intim dan kesannya untuk saya dalam sekali. Rasanya persoalan-persoalan Rahma dan bebannya juga menjadi beban saya. Ia juga menyatakan bahwa pada permulaannya ia juga kagum hero worship pada saya. Tapi ia tahu bahwa hal ini tak dapat dilanjutkan. Malam itu saya lelah sekali, tetapi saya masih memenuhi undangan makan untuk merayakan lulusnya Istitia Gunawan dan kawan-kawannya. Saya ngobrol-ngobrol sampai jam 24.00. Lelah, agak pilek, dan amat mengantuk. Sabtu 24 Mei 1969. Saya datang ke rumah Maria pagi-pagi, mengajak dia ke Gunung Ciremai. Ia mau, tetapi agak takut terhadap diri saya, kesan dan tentang izin ibunya. Ia akan mencobanya. Siangnya saya keliling bersama Purnama ke SH, Kompas, dan masih bicara di harian Pos Indonesia. Saya telah lelah sekali dan tidur. Malam itu saya tidur jam 20.00 dan bangun jam 6.30. Tapi memang saya lelah sekali. Minggu 25 Mei 1969. Bagi saya, Prabowo adalah seorang pemuda atau kanak-kanak yang kehilangan horizon romantiknya. Praktisnya selama sehari penuh, kami bersama Niki, Mahir, keliling bersama, rapat dengan Alfian dan Sofian, lalu makan dan ngobrol-ngobrol di rumahnya. Ayahnya bersama keluarganya pergi makan. Ia cepat menangkap persoalan-persoalan dengan cerdas tapi naif. Mungkin kalau ia berdiam 2-3 tahun dan hidupnya dalam dunia yang nyata, ia akan berubah. Sore-sore saya bicara dengan Eni Supit soal Rahma. Memang ayahnya adalah sumber segalanya. Saya ceritakan sebagai informan tentang apa yang saya ketahui tentang Rahma, tentang ayahnya yang berkata, atau Bill, atau saya yang mati. Ketika pacarnya datang ke rumah Rahma dan bagaimana Rahma merasa dibedakan oleh ayahnya terhadap Fatimah. Kasus Rahma tidak terlalu sulit karena dari dirinya ada keinginan untuk sembuh. Saya agak terkejut ketika saya tahu bahwa di Jakarta hanya ada 5 social worker yang aktif. Senin 26 Mei 1969. Hari Senin ini adalah hari keluyuran bersama Sunarti. Rina sakit dan ia pulang dari sekolah pagi-pagi. Maria tak dapat izin pergi ke Gunung Ciremai. Tetapi walaupun demikian, rapat rencana Gunung Ciremai tetap berlangsung dengan reserve. Gani mau ikut, tetapi saya pura-pura acuh tak acuh. Saya takut karena saya menghancurkan sikap agresif saya pada Gani dan Yudi. Malah saya menjadi apatis. Dengan hancurnya sikap kewajaran saya, maka hilang pula rasa persahabatan yang telah lama ada. Tapi saya juga tak keberatan bila Gani mau ikut. Soal DMUI yang diubah seenak-enaknya juga membuat Syahrir naik pitam. Pagi-pagi ia datang ke Senat FSUI dan mengajak bicara soal ofensif. Tetapi malamnya, setelah kita bicara dengan Charlie, Gul, Dahana, Wiana, tak ada hasil-hasil nyatanya. Ia ingin membongkar soal korupsi, moral, dan pelanggaran-pelanggaran organisatoris DMUI. Soal moral ditentang teman-teman. Saya juga tak setuju menggugat-gugat soal Akbar. Ngobrol lama dengan Sunarti enak juga. Kita keluyuran 6 jam dari FS ke rumahnya, lalu ke Clara, Maria, Rahma, di rumah sakit Saint Carolus dan pulang. Tertawa-tawa dan ia sangat lucu.
Saya pancing-pancing dan saya tahu persoalan yang timbul. Ia naksir Rudy Badil, dan kisah kecil-kecilannya mempunyai akibat yang gawat. Gue gak sangka jadi begini deh, katanya, dengan sedih tapi lucu. Ia merasa bahwa Badil tidak memberikan perhatian yang penuh dan acuh tak acuh. Hal ini menyakitkan hatinya. Mungkin Sunarti perlu perhatian dan ia tak mendapat dari keluarganya yang kacau balau dan juga dari Badil yang diharap-harapkannya. Minggu lalu grup ini ke situ gunung. Ia kecewa sekali karena surat memori di Gunung Gede ternyata tak berulang. Badil lebih memberikan perhatian pada orang-orang lain. Christine CS. Saya katakan bahwa Badil mungkin masih terlalu kekanak-kanakan untuk mengerti hal ini dan tidak tahu Saywar teman. Lucu dan konyol sekali jalan-jalan keluyuran dengan Sunarti. Saya senang padanya. Selasa 27 Mei 1969. Prasangka terhadap sarjana-sarjana Amerika Serikat rupa-rupanya makin besar. Apa yang pernah saya ceramahkan di Southeast Asian Center, Monash University, makin menjadi kenyataan. Sumartini cerita tentang Van Niel yang mendapat arsip-arsip yang sebenarnya tak berhak dipunyainya. Juga tentang pindahnya fund keuangan CIA pada lembaga-lembaga ilmiah AS yang beroperasi di Asia Tenggara. Vietnam dan Indonesia menjadi topik khusus daripada research Southeast Asian Project di Amerika Serikat. Saya kemudian meminjam artikel tentang imperialisme ilmiah Amerika Serikat yang ditulis oleh ahli-ahli Asia. Acara Ciremai rupa-rupanya makin terkatung, tetapi akhirnya saya putuskan jadi berangkat karena saya melihat betapa inginnya Sunarti untuk ke sana. Juga merupakan kesempatannya karena setelah ujian ia harus pergi ke ayahnya. Ulang tahun Yanti Dahlan agak meriah walaupun hari hujan sejak sore hari. Kelihatannya ia gembira, ngobrol-ngobrol tentang setan dan lucu-lucu. Saya ngobrol dan dekat dengan Maria. Pulangnya saya mengantarkannya. Kita merasa intim kembali. Tetapi suasana seperti pada pesta balas jasa tidak kembali lagi. Setelah malam dia menangis minta selesai. Suasananya tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Ia ingin, saya yakin, ke Ciremai, tapi ia rupa-rupanya tak berdaya pada ibunya. Rabu 28 Mei 1969. Hari Rabu adalah hari yang sibuk. Kampanye-kampanye untuk memilih dekan baru FSUI makin santer. Saya bicara dengan Oeswan Nio, tetapi rupa-rupanya gagal. Ia seorang yang nervous dan menurut saya sakit hati pada Harsha karena tidak dikirim ke Amerika Serikat. Sebaliknya, calon Ibu Marwati adalah Lili Manus. Ia giat sekali, tak jelas apa motifnya. Saya serba salah, tapi saya akan mendukung Harsha karena saya hormat atas keberaniannya. Malamnya nonton film Shop in the Main Street bersama Maria dan kawan-kawan. Lalu acara makan sate bersama keluarga Tides dan Gunawan, Arif. Kamis 29 Mei 1969. Dari pagi keluyuran dengan Prabowo ke rumah Atika, ngobrol dengan Rahma dan membuat persiapan-persiapan untuk pendakian Gunung Ciremai. Jumat 30 Mei 1969. Pagi itu diadakan pemilihan dekan baru FSUI. Saya benar-benar merasa segan dengan jurusan sejarah. Karena terus terang saya tidak mengharapkan Marwati sebagai dekan. Walaupun terlambat pemilihan dilakukan jam 8.30, hasilnya cukup meyakinkan
Harsha dapat 29 suara, sedangkan Marwati dapat 24 suara. Harsha langsung meminta agar Marwati mau menjadi Budek 1. Saya sebenarnya kepepet dengan rencana kepergian ke Ciremai. Hari itu hari yang amat sibuk. Saya bicara dengan Lili, Lurah soal Luhu 5. Ia merasa bahwa Luhu 5 tidak bersifat kolegial. Ia hanya mengusulkan namanya sendiri saja ke Senat dan tidak mengusulkan nama-nama dosen yang lain. Juga sebagai sekretaris jurusan, ia merasa dilampaui dalam soal-soal ujian. Saya baru tahu betapa kacaunya keadaan administrasi jurusan Jerman. Ia minta berhenti tapi dicegah oleh Benny dan saya juga. Saya janji akan menjawab semua soal-soalnya dalam waktu seminggu. Saya juga masih dipanggil rapat oleh jurusan sejarah soal rencana seminar sejarah di Yogyakarta. 30-31 Mei sampai 1-2 Juni 1969. Perjalanan Ciremai. Dari Rawamangun, saya ke rumah Sunarti dan makan siang di sana. Jam 14.00 saya telah ada di sana. Joko, Safi'i, dan Purnama datang terlambat. Jam 15.00 kami berangkat meninggalkan lapangan banteng. Purnama bilang pada saya bahwa perjalanan paling cepat 10 jam. Saya tak percaya dan saya duga sekitar 7 jam. Penumpang-penumpang belum penuh dan bis lalu parkir dan cari tambahan penumpang di bawah jembatan bypass Jatinegara. Lamanya 2 jam. Sunarti sangat humoris. Demikian pula Purnama dan Syafi'i. Kita lewati waktu sambil ngobrol-ngobrol, berpindah-pindah tempat dari bypass ke bawah jembatan. Menjelang jam 17.00, pelacur-pelacur stasiun Jatinegara mulai bermunculan, dan kita nongkrong membuat lelucon-lelucon sambil memperhatikan pelacur-pelacur itu. Sunarti ternyata dapat diajak jembel-jembelan, duduk dekat rel kereta api dan membuat lelucon-lelucon yang segar. Jam 18.00 bis baru melewati batas kota Jakarta. Perjalanan amat bagus, udara sore yang segar, bulan yang hampir penuh dan suasana yang sangat intim. Ada makanan enak, ada bulan, tapi sayangnya tidak ada santapan rohani, kata Sunarti sambil bergurau. Saya tahu bahwa hatinya pedih karena tak ada Badil, dan sikap Badil yang kekanak-kanakan menjauhi Sunarti. Impact kecil-kecilan mereka jauh lebih dalam daripada dugaan mereka dan teman-teman. Kita semua tertawa karena kita juga tak punya santapan rohani. Syafi'i dengan soal penolakan ayah pacarnya. Joko dengan broken heart-nya yang parah. Saya dengan kenang-kenangan emosional yang terjadi dengan Maria. Dan Sunarti dengan Badil. Suasananya intim dan enak sekali minum teh manis dan makan roti. Dunia seolah-olah punya kami berlima. Rintangan pertama timbul di Kerawang, jembatan sedang diperbaiki dan harus menunggu 3 jam. Saya tidur sebentar lalu keluar dan menghirup udara segar. Jam 23.00 bis baru menyeberang. Di Sukamandi, bis berhenti lagi untuk kira-kira 1,5 jam. Sunarti tertidur sedang kami semua makan sop lidah. Enak sekali. Katanya supir dipicit. Mungkin jam 1.30 kita baru jalan lagi. Di desa patrol bis berhenti lagi. Saya tertidur. Tetapi setelah saya terjaga ternyata sopirnya belum bangun. Katanya sopirnya tidur. Kata bos Hoki, si kantong nasi, lama-lama kita curiga. Menurut Purnama sopirnya Toce. Dulu karena ia keluar dari kamar mandi dengan rambut bersih seperti orang baru mandi.
saya agak percaya. Tapi kita tak terlalu kesal karena selama menunggu, kita terus bergurau tentang santapan rohani, Bos Hoki si kantong nasi, dan tentang James Bond yang duduk di atas atap. Pagi-pagi setelah melalui jalan yang lurus, kami sampai di Indramayu setelah berhenti dahulu untuk sopir ngopi. Dugaan dan planning menjadi kacau. Jam 10.30 baru sampai di Cirebon. Kami semua menyalahkan sopir yang toce ini. Tetapi dalam hati kami tetap gembira. Saya kira karena hubungan yang karib dengan sesama. Di rumah Bibi Syafi'i kita mandi, berak dan makan, dan packing kembali. Jam 13.00 berangkat hari Sabtu, dan sampai di Linggajati jam 19.00. Di kantor pos Linggajati, Purnomo dan saya kebelet berak, sehingga terpaksa singgah lagi. Gunung Ciremai tertutup kabut, tapi kita jalan terus. Jam 16.30 sampai di batas air dan beristirahat. Jam 17.00 mulai pendakian. Baru perjalanan melelahkan karena pendidikan pertama. Saya juga ragu-ragu dengan jalan yang ditempuh setelah 2 tahun. Terakhir Maret 1967 dengan Tides. Tidak melaluinya. Jam 18.00 kami istirahat serta makan lontong dan markisa. Sedap sekali, dan Sunarti terus membuat lelucon-lelucon yang lucu tapi pedih. Apa yang kurang? Ada lontong, ada daging, ada tenda, ada sleeping bag, dan ada bulan, tapi tak ada santapan rohani. Kami semua tertawa lucu, tapi juga memedihkan. Pendakian berjalan dengan lambat. Menjelang jam 20.30, kita disusul oleh rombongan penduduk desa yang berjalan dengan obor dan berteriak-teriak Allahu Akbar. Seram juga. Kita biarkan mereka lewat dahulu dan menolak berjalan bersama. Mereka juga cepat sekali jalannya. Pukul 21.00 kami istirahat. Kelihatannya fisik Purnama tidak sehat. Akhirnya saya memutuskan memasang tenda dan beristirahat. Tak ada gunanya berjalan malam dengan kecepatan yang lambat sekali. Joko tidak mau tidur dan berdiam sendirian. Sunarti dapat sleeping bag. Purnama, Syafi'i dan saya dalam tenda. Jam 4.30 perjalanan dilanjutkan lagi. Suasana penuh humor, kadang-kadang serius. Sunarti cerita tentang Nyonya X yang minta mobil dari Caltex. Saya kan istri pahlawan. Ia cerita tentang tingkah laku Nyonya ini yang benar-benar memalukan. Juga tentang Nyonya Sutoyo yang miskin dan rendah hati. Saya baru tahu bahwa Syafi'i juga sedang menghadapi soal emosional. Mereka pacaran tetapi ayah pacarnya punya calon lagi. Ia terbentur dengan kebiasaan adat yang mengharuskan membayar mas kawin, dan ia pergi ke gunung untuk mengobati hatinya yang sedang luka. Menurut Purnama pacarnya tambah kurus. Secara guyon saya anjurkan ia kawin lari saja. Jam 10.30 kami sampai ke Bukit Tipu, dan saya benar-benar tertipu. Perjalanan jadi semakin berat. Jalan-jalan rasanya lebih panjang dari yang saya duga. Di suatu tempat saya sembunyikan beban saya yang kurang vital, karena rasanya lelah sekali. Saya mulai ragu-ragu tentang simpang kanan pada akhir Bukit Tipu. Akhirnya kita sampai di simpang tadi. Di tengah step terakhir Purnama kolaps. Saya berikan air gula tetapi dia amat lelah dan tertidur. Akhirnya saya putuskan untuk membuka biskuit mengingat pengalaman di Gunung Pangrango tanggal 31 Desember 1967. Dan memang manjur. Setelah dapat biskuit dia segar kembali. Dan sejak itu Purnama mendapat gelar kantong nasi.
Jam 14.00 semua rombongan sampai di puncak. Praktis tak terlihat apa-apa di bawah karena kabut. Sunarti dapat gelar Janda Gunung Ciremai sesuai dengan tradisi. Dari Purnama ia dapat gelar Miss Liar. Sejak kemarin ia sudah diganggu. "Nar, lu cakep deh, kayak bintang film MGM," kata Pur. "Idi, biasa aja, yang mana?" "Yang itu, yang ngaum-ngaum sebelum film dimulai." Kita semua tertawa. Setelah rebah-rebahan dan makan dengan nikmat, kita meninggalkan kawah. Tradisi lagu Padamu Negeri tanggal 18 Desember 1967 dengan Herman, Jones, dan Maman, saya ulangi lagi. Semuanya bersuara fals, tapi sedap juga. 4 orang dari rombongan kecuali saya mengucapkan permohonan di puncak Ciremai. Saya tak tahu apa-apa. Kadang-kadang dalam suasana ini, di puncak gunung, kita menjadi religius dan puitis. Jam 15.00 semuanya terus. Kecepatan perjalanan 2 kali dari pendakian. Tapi setelah hari gelap menjadi amat lambat. Flashlight hanya tinggal 2, dan saya harus memimpin perjalanan dengan lilin. Menjelang jam 24.00, kita sudah sampai batas hutan. Perjalanan amat susah dan tidak banyak konsentrasi karena lelah. Saya kira saya 30 kali jatuh. Syafi'i kakinya sakit, dia lebih parah lagi. Saya silau oleh cahaya lilin, dan saya hanya tahu Syafi'i masih ada oleh suara gombrongan panci-pancinya kalau dia jatuh. Purnama sakit perut. Perjalanan tambah menjengkelkan ketika sampai di Jalan Kerbau, terutama untuk Syafi'i. Iseng-iseng saya masih tanya, "Lu mau nggak dapat pacar asal jalan 100 km kayak gini?" Ia tertawa tapi kesal. Istirahat-istirahat sering diadakan dan akhirnya kita sampai di bukit terakhir jam 1.00. Saya pikir dalam 30 menit kita akan sampai di Dangau, tapi ternyata tidak. Rasanya hutan-hutan pinus tak berakhir. Akhirnya Purnama bilang bahwa kita salah jalan. Saya kena sugesti dan saya suruh stop. Saya naik lagi ke atas, tapi tak bertemu jalan. Saya turun lagi. Leher saya rasanya tercekik karena haus. Tapi air sudah habis. Purnama memberikan laporan surveinya bahwa di depan ada jurang. Akhirnya kita cari camping site jam 2.00 malam. Karena lelah semuanya tertidur. Jam 5.00 bangun dan waktu kita siap-siap ke depan dan balik lagi lewat tukang-tukang kayu. Waktu ditanyakan di mana jalan, dijawab telah dekat sekali. 5 menit perjalanan sudah sampai di batas desa. Sial. Perjalanan pulang sangat enak. Jam 10.00 sudah sampai di Cirebon, dan jam 11.00 sudah sampai di Sindang, rumah nenek Syafi'i. Kita mandi, berak dan ganti baju. Badan terasa amat segar dan sudah itu makan. Saya anggap makan yang paling enak selama turun gunung. Ada ayam goreng, es, semur, kue-kue, air kelapa dan lain-lainnya. Rasanya puas sekali walaupun badan amat lemas. Jam 13.30 baru kita meninggalkan Sindang. Terlambat karena berak dulu. Perjalanan pulang juga enak. Praktis kita tak tidur. Humor dengan Sunarti, Syafi'i dan Purnama jalan terus. Tentara yang jual ayam, Jembel yang punya jam kerja di kantor, membuat humor tambah kencang. Jembel itu berangkat dari Senen jam 7.00, mengemis di Purwokerto di kereta api. Jam 16.00 ikut yang ke Cirebon, kereta api terlambat, lalu bermalam di sana dan pulang lagi ke Jakarta.
istrinya 2 orang. Hari Senin pukul 19.30 sampai di stasiun Jatinegara. Saya antarkan Sunarti dengan briefing untuk bohong pada ibunya bahwa ada 2 wanita yang ikut. Kebetulan saya bertemu Wiana dan Hans dan mereka menjemput saya di rumah Sunarti untuk mengantarkan saya pulang. Lelah sekali, tapi juga menyenangkan. Malamnya masih datang 2 tamu, Lukman dan Syahrir. Saya agak berselisih dengan Syahrir karena dia menyindir saya bahwa saya tidak radikal lagi. Apa karena sudah vested dan kedudukan sudah enak? Soalnya karena saya menolak permintaannya untuk mengurus ceramah bagi grup diskusi UI. Saya katakan bahwa saya tak pernah radikal. Saya adalah seorang reformis. Saya tak mau radikal-radikalan. Dan dari dulu saya tak pernah radikal. Saya katakan bahwa radikalisme membawa kita pada Kartosuwiryo dan PKI. Dia bantah dan kita berputar-putar soal teori. Saya hanya tunjukkan bahwa saya tak merasa vested. Apakah membela tahanan-tahanan PKI dan mengkritik jenderal menguntungkan saya? Senin 2 Juni 1969 jam 19.00 saya datang dan mentendir Sunarti untuk papernya. Hari itu Maria ramah sekali padanya dan ingin agar saya datang untuk ngobrol-ngobrol. Saya mau datang hari itu, tapi dia ada janji dengan Nana. Malamnya ada rapat aliansi yang gagal karena terlalu sedikit yang hadir. Kita ngobrol-ngobrol soal gunung. Ternyata rombongan Gunung Slamet belum kembali. Kiko dan Welly bertengkar dan mereka bubar jalan di puncak gunung. Tim Kiko 5 orang pulang sendiri, jalan utara. Sisanya 13 orang. Dikhawatirkan bahwa tim ini terpecah pula karena 2 orang disuruh mencari Kiko. Karena kabut mereka tak dapat bertemu. Herman telah siap-siap untuk menolong, tapi Tides belum memutuskan apa-apa. Selasa 3 Juni 1969. Pagi-pagi saya ikut nongkrong briefing rektor dengan anggota-anggota MPM. Syahrir menyerang soal korupsi dan macetnya mekanisme mahasiswa UI. Sebaliknya rektor tidak mau mengakui reshuffle di MUI dan mengecam akan bertindak kalau mahasiswa tak mampu mengatasi soal-soal ini. Atas persetujuan teman-teman, soal ini saya beritakan di Kompas dengan latar belakang soal Piagam Jakarta, pengambil alihan DMUI oleh PHMI, terbentuknya grup aliansi, dan soal pengkhianatan GMKI. Siang-siang saya pergi ke ulang tahun Inge Budiman. Sore-sore berita saya serahkan pada Lukman dan kami bersama-sama ke Kanisius bertemu lagi dengan Sindunata dan Yunus Yahya, juga Pak Margono. Dengan Yunus Yahya saya ke rumah Hendro, tetangga Ida Pasaribu, dan ngobrol-ngobrol soal-soal politik. Ia baru diangkat menjadi anggota DPR GR atas usul Radius. Yunus kelihatannya ingin kerja sama kembali, dan ia ingin mempergunakan saluran saya. Saya bicarakan kemungkinan soal radio UI. Ia janji mau membantu soal keuangannya, juga soal Anies telah menjadi pembicaraan. Yunus cerita soal keserakahan Anies waktu mereka main di LPKB. Kamis 5 Juni 1969. Berita saya ditanggapi oleh GMKI secara serius. Pagi-pagi saya ke Kedutaan Besar Cekoslovakia dan Ottokar Lieska mengajak saya ke Gunung Dieng esok hari. Saya ragu-ragu, tetapi akhirnya saya terima. Sore-sore ada rapat RUI sebagai kelanjutan rapat hari Selasa malam. Ada beberapa perubahan-perubahan kecil dalam pimpinan. Dari RUI saya ke rumah Maria sesuai dengan janji.
Ia baru saja selesai ujian di lembaga. Kita ngobrol enak sekali dan akhirnya kita membicarakan hubungan bersama. Dari pihak saya sendiri, tumbuh perasaan acuh tak acuh dan sombong. Saya mulai merasa bahwa semuanya akan saya anggap angin. Mungkin sebagai proses titik balik dari perasaan keangkuhan. Saya ngomong-ngomong tanpa punya perasaan-perasaan terpendam tentang Rina, Nining dan Maria sendiri yang saya anggap belum atau tidak mengerti saya. Malam itu ia kelihatan segar dan manis. Setelah malam ia minta putus. Saya menaruh banyak perhatian kepadanya, tetapi saya kemudian merasa bahwa ia takut dan mencoba menghindar karena takut public opinion. Saya kira saya juga harus belajar mempersiapkan diri untuk hidup lagi secara intens seperti sebelumnya. Setelah dari Ciremai rasanya mulai berhasil. Kecuali ada perubahan-perubahan besar, saya akan mulai lagi menjelajah kehidupan yang tak bertepi ini. Dan saya mulai merasa mesra kembali dengan kesendirian saya. Jam 21.00 saya pulang tanpa perasaan apa-apa. Biarlah ia kembali pada Richard, walaupun saya sayang untuk hidupnya yang akan monoton dan hipokrit. Dan saya dengan perasaan biasa akan menempuh malam kembali sendiri.